koruptor ke pangkalan. Lebih dari 15 tahun lalu, bangsa ini pernah berada dalam satu moment of truth. Kita semua tahu, hampir sekitar 3 dekade lamanya, korupsi bertahta pada puncak kezalimannya, dan rakyat berada dalam titik nadir ketidakberdayaannya. Kala itu terjadi korupsi politik yang paling utuh dan paripurna. Penguasa menggunakan kekuatan korsif dan politik, melakukan tindak dominasi dan hegemoni untuk menguasai dan melundukkan seluruh sendi sistem hajat dan peri kehidupan kemasyarakatan yang semuanya ditopang oleh kekuasaan parlemen dan lembaga penegak hukum. Sikap dan perilaku korupsi disemai dan ditanam. Kekuasaan serta difabrikasi dan dinikmati oleh rezim penguasa dan sebagian rakyat. Cilakanya tindak kolusif dan korupsi politik tersebut direkayasa secara sosial sehingga dipersepsikan dan bahkan diyakini secara keliru oleh korupsi menjadi oli penggerak pembangunan. Ternyata tekanan yang luar biasa dari kekuasaan era itu justru menguatkan kesabaran dan memperteguh kesadaran, sekaligus mengkonsolidasikan tuntutan tentang perlunya perubahan. Pada akhirnya, di ujung 1990-an, tuntutan untuk perubahan itu bermetamorfose menjadi kekuatan tak terbatas sehingga mampu menjebol singgasana kekuasaan otoritarian yang sudah sempurna sekalipun. Kita ada cukup banyak kalangan kini merasakan adanya tekanan kekuatan kursif yang mulai muncul kembali dan bahkan mulai menyentuh pihak siapapun yang dianggap berseberangan. Atmosfer ketakutan seolah mulai merebak, kendati sebagian kalangan juga meyakini bahwa watak kekuasaan era reformasi tidaklah sama dengan rezim otoritarian masa lalu. Saya, Anda, kalian dan kita tentu tidak menghendaki zaman kegelapan itu datang menyergap kembali, apapun alasannya. Tidak boleh ada demokrasi tanpa demokratisasi. Tidak boleh ada penegak hukum tanpa proses penegakan hukum yang benar dan adil. Tidak boleh ada demokratisasi tanpa didampingi penegakan hukum yang substantif. Rasa was-was dan ketakutan hadirnya kekuatan kursif yang kini datang menghadang harus disingkirkan karena dia tidak boleh hidup di era reformasi ini. Kini masyarakat kian paham dan mulai menyadari korupsi bukan sekedar soal di luar dirinya dan hanya menyangkut sikap dan perilaku kekuasaan dengan seluruh perangai korupnya. Di sebagian diri elemen masyarakat sendiri juga ada sikap kolusif dan koruptif yang sebagiannya menjadi perilaku permisivisme, konsumtivisme, dan keserakahan yang menjadi salah satu akar-akar korupsi. Ketidakfahaman atau ketidakmautahuan atas akibat dampak yang luar biasa dari korupsi belum sepenuhnya disadari. Cukup sudah bahaya laten dan manifest korupsi karena dia harus segera ditaklukkan, dihancurkan, berapapun ongkos sosial yang harus dibayar. Tak bisa diingkari, media seperti acara ini telah berperan besar dalam menebarkan virus yang mengakibatkan demam anti korupsi. Pemberitaan kasus korupsi telah menggempur kesadaran publik serta mengembangkan sinisme sosial atas sikap, perilaku koruptif dan kolusif yang dilakukan kekuasaan. Walaupun kini kita terus prihatin, independensi sebagian media mulai dipertanyakan karena mulai dipengaruhi oleh sikap politik dari owner media tersebut. Pada akhirnya, optimisme, keterlibatan, dan keberpihakan berbagai elemen yang ditujukan untuk kepentingan kemaslahatan akan dapat menaklukkan korupsi. Saya meyakini bahwa proses metamorfose yang tengah terjadi, seperti diuraikan di atas, akan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses transformasi di dalam mewujudkan gerakan sosial anti korupsi.